Om Swastiastu, salam harmoni. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak Teguh dan juga Pak Dendi pada video kali ini. Nah, pada video presentasi kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana kami menerapkan APA pada database yang telah kami buat. Namun, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 22150911058. Kemudian ada rekan saya Gung Wina. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Dewi Nasah Fitri dengan NIM 22150911048. Selanjutnya ada rekan saya Aldi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aldi Prasetya Holden dengan NIM 2215091045. Oke, itulah dia anggota dari kelompok 3. Nah, seperti yang saya katakan di awal, pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi ataupun praktek APA pada Postman database yang kami buat, yaitu Apotik. Adapun seperti update, kemudian delete, insert, dan juga read. Nah, untuk itu tahap pertama saya serahkan kepada rekan saya Aldi. Untuk Aldi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Biarkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Di sini adalah kode yang telah dibuat. Ini di sini dapat dilihat bahwa ini adalah kode yang dibuat. Di sini kami mengimplementasikan sebanyak 4 collection dari suatu database. Data pemasok, hasil penjualan, pengadaan barang, dan juga barang dalam database bernama Apotek. Jadi dalam environment kami telah menambahkan koneksi untuk localhost dan juga database Apotek yang disimpan di MongoDB. Untuk pada kode yang kami buat, masing-masing database sudah memiliki kode untuk insert, update, cek untuk melihat database-nya dan juga untuk delete. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, sini kami akan melakukan flash run. Untuk memulai database ini. Selanjutnya kami akan membuka Postman, menambahkan blank collection, dan kami ubah namanya menjadi Apotek. Habis itu kami akan membuat suatu request baru. Yang paling pertama di sini adalah yaitu /welcome. Jadi akan saya namakan welcome. Copy HTTP yang diberikan. /welcome. Melakukan send dan akan mengeluarkan sebuah pesan MongoDB berjalan dengan lancar. Fungsi dari komen ini adalah untuk mengecek apakah database berjalan dengan lancar. Dengan ini kita tahu database berjalan dengan lancar. Kita akan lihat ke itu sama seperti tahap sebelumnya, kami akan mengcopy HTTP yang diberikan pada Visual Studio Code. Dan selanjutnya kami akan melakukan pengecekan dari stok barang. Di sini ada 4 collection lainnya yang bisa dilakukan, tapi untuk presentasi ini kami hanya fokus kepada stok barang. Jadi kami akan copy ini. Melakukan send. Untuk filenya kami akan ubah menjadi JSON. Dan di sini dapat dilihat hasil dari data database kami. Pada database ini ada sebanyak 10 data pada saat ini yang dapat dilihat.
Selanjutnya adalah insert. Jadi kita akan melakukan halaman baru, melakukan insert. Saya akan klik HTTP lagi. Dan untuk komen selanjutnya bisa dilihat dari Visual Studio Code, insert pertama yaitu stok barang. Di sini stok barang insert stok barang dilakukan API. Ini juga kami copy. Untuk caranya di sini sudah dijelaskan pada Visual Studio Code, yaitu metode yang akan kami gunakan itu post. Jadi pada postman akan diubah menjadi post. Untuk memasukkan datanya sendiri akan melalui body dan row. Yang paling pertama itu adalah bracket. Dan data yang akan dimasukkan. Pada hal ini, kita dapat melihat data-datanya, nama barang, kita tambahkan bodrex, tambahkan koma. Selanjutnya adalah jenis barang. Obat. Selanjutnya adalah satuan. Saya akan masukkan 10.000. Dan yang paling terakhir adalah stok barang. Itu 10. Setelah selesai melakukan komen ini, akan saya hidden, dan data tersebut akan diberikan suatu ID dan juga ada suatu pesan yang menandakan bahwa data berhasil. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa masuk ke dalam dan send ulang data tersebut. Lagi. Dan jika kita scroll paling bawah, dapat dilihat bahwa di sini ada data baru dengan nama bodrex, barang obat, dan stok barang 10. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya lakukan mengenai untuk insert. Untuk tahap selanjutnya yaitu update akan dibawa oleh saya Orchid. Waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Aldi atas penjelasannya mengenai perintah dari read dan juga insert. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan perintah update. Jadi teman-teman, di sini kita bisa add request terlebih dahulu. Di bagian apotek, kita add request. Nah, kita di sini ubah menjadi update. Nah, untuk mengetahui sintaks dari update, kita bisa kembali ke Visual Studio Code lagi. Nah, di sini juga tadi rekan saya sudah menjelaskan bahwasanya kami memiliki 4 collection, yang mana pada 4 collection itu kami bisa melakukan update di setiap collection-nya. Di sini saya contohkan melakukan update pada collection pertama.
Nah, update pada collection pertama itu sintaksnya seperti ini. Kita copy terlebih dahulu. Dan kita kembali ke Postman. Nah, pada Postman kita memerlukan URL, yang mana kita menggunakan URL yang sama seperti yang rekan saya gunakan tadi. Namun kita ganti pada bagian akhir yang sudah saya copy paste pada Visual Studio Code tadi. Oke, kita paste di sini. Nah, jadi teman-teman pada saat kita melakukan update, kita memerlukan yang namanya ID object, agar nanti kita mengetahui data mana yang ingin kita update. Pada sintaks juga sudah dijelaskan, kita membutuhkan ID di sebelah sini. Nah, untuk mengetahui ID yang ingin kita update, kita bisa kembali ke read yang sudah dilakukan oleh rekan saya tadi. Kita lihat di sini, inilah dia ada data-data pada collection-nya. Saya ingin melakukan update pada ID object yang bagian bawah ini. Kita copy ID-nya. Kita copy, kita kembali lagi ke update. Kita tempelkan di sini. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang mana pada Visual Studio Code sudah memberitahu bahwasanya pada saat kita melakukan update, kita memerlukan metode yang namanya put. Jadi, kita ganti di bagian Postman. Di mana yang awalnya tadi menggunakan metode get pada insert, kita menggunakan metode put pada update. Kita ganti ke put. Kemudian kita beralih ke bagian body. Kemudian kita klik raw. Nah, pada bagian sini kita bisa mengetikkan data apa yang ingin kita update. Kita kembali ke read terlebih dahulu agar kita mengetahui. Oke, di sini saya ingin mengganti nama barang dan juga harga satuan. Agar tidak salah menamakan nama datanya, kita copy di situ. Kita melakukan di sini. Oke. Nah, nama barang Bodrex saya ganti menjadi Sunmall. Kemudian saya juga ingin mengganti harga satuan. Yang mana pada awalnya harga satuannya itu 10.000. Saya ingin menggantinya menjadi 5.000. Nah, sudah ya teman-teman, di sini kita sudah ganti update, kemudian kita put, kemudian kita sudah isi URL dan juga ID objek yang ingin kita update. Kita sudah memasukkan data yang ingin kita update, kita send. Nah, maka sudah ditampilkan di sini message-nya data telah berhasil diperbarui. Nah, untuk mengetahui apakah sudah benar data itu sudah diperbarui, kita bisa kembali lagi ke read. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sebelum saya send ulang, di sini nama barangnya masih Bodrex dan harga satuannya 10.000. Kemudian saya send ulang. Apakah sudah diupdate? Kita dapat lihat di sini. Nah, sini sudah terlihat ya teman-teman yang awalnya Bodrex, nama barangnya menjadi Sunmall, kemudian harga satuannya menjadi 5.000. Nah, ini membuktikan bahwasanya perintah update yang saya lakukan tadi sudah berhasil. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya melakukan perintah delete. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Di sini saya akan menjalankan perintah delete. Nah, sebelumnya kita akan melakukan add request terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi perintah delete. Nah, untuk kita melihat metode dan juga sintaksnya, kita akan melihat terlebih dahulu di Visual Studio Code. Nah, di video Visual Studio Code telah dijelaskan bahwa untuk perintah delete-nya di sini bagian C dan juga metode delete-nya. Nah, kita bisa langsung saja mengcopy sintak delete-nya. Nah, di sini juga kita ikut mengikuti perintah untuk URL-nya dan juga menggantinya ke perintah delete yang telah kita copy sebelumnya. Dan juga mengganti metodenya yang dimana untuk metode delete sendiri itu menggunakan metode delete juga. Nah, di sini pada sintak kita memerlukan objek ID. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ke getRead. Nah, di sini saya akan menghapus di bagian paling bawah yang dimana bagian ini telah di-insert data dan juga dilakukan update sebelumnya oleh rekan saya. Nah, untuk objek ID-nya sendiri kita bisa langsung saja mengkopinya. Dan kembali ke tadinya. Nah, di sini kita bisa langsung saja menghapus ID-nya dan mengcopy ke objek ID-nya. Nah, di sini kita lihat delete metode dan juga sintaknya sudah kita ikuti, maka kita bisa langsung send. Nah, di sini terdapat pesan bahwa data telah berhasil dihapus. Nah, kita bisa juga mengecek kembali apakah data tersebut telah dihapus. Nah, ini adalah bagian awalnya di mana data Sunmol, OPA, dan lain-lainnya masih ada. Maka kita akan melakukan refresh terlebih dahulu. Nah, di sini setelah di bagian paling bawah, untuk nama barang Sunmol telah terhapus, di mana perintah delete sini itu berhasil dijalankan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman itulah tadi APA yang sudah kami jalankan, read, insert, update, dan juga delete yang sudah juga kami demonstrasikan bahwa keempat APA itu sudah berhasil kami jalankan. Mungkin sekian video kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dapat kami sampaikan. Untuk itu saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni. Terima kasih.